Dia punya tipsnya. Siap. Oh gitu. Oke. Udah oke nih? Udah? Oke. Halo sob, selamat hari ini kembali lagi bersama gue Dito Anjing Kampung 4x4. Sekarang gue bersama seseorang yang memang beneran bawa anjing. Bukan bawa gue loh ya. Jadi beliau ini terkenal dengan jalan-jalan, camping atau outdoor activity, tapi membawa seekor anjing yang gede banget Om ya. Iya. Ini ada Om Esron Tarigan. Selamat sore. Jangan lupa lo cek di YouTube-nya, like dan subscribe kalian. Siap. Jangan lupa gua juga ikutan kalau boleh ya. Om, Siap. mau nanya nih Om. Siap. Awalnya gimana sih Om bisa jalan-jalan membawa seekor hewan yang sahabat manusia lah kadang-kadang orang-orang bilang ya. Nah itu nggak gampang juga sih kayaknya bawa. Mungkin kalau ini seekor anjing ini mungkin kalau yang bukan anjing yang ras kelas tinggi gitu ya mungkin lebih gampang, tapi ini kan anjingnya spesial nih Om. Iya. Apa Om anjingnya Om? Anjingnya harus Malaput ya Om. Ya. Mungkin bukan dibilang ras spesial Om, karena kan nggak enak kan. Oh iya iya. Mungkin kalau dibilang Alaskan Malamut itu lebih susah dari segi perawatan aja sih Om. Karena bulunya kan lebih panjang. Oh iya. Dan bobotnya lebih berat aja. Sisanya sih sama kayak anjing biasa sih Om. Sama. Tapi dengan bulunya yang lebat gitu apakah dia nggak perlu harus perlakuan khusus, harus dingin, harus bagaimana? Benar, satu-satunya perlakuan khusus yang diperlukan itu adalah suhu ruangannya itu harus dingin. Harus dingin? Iya. Sampai seberapa? Mungkin kalau misalnya standarisasinya itu 12-11 derajat ya Om. Tapi kan kalau misalnya AC di Jakarta itu paling maksimal kalau 16-15. Oke. Jadi ya kita akhirnya dia berusaha beradaptasi. Tapi kalau misalnya kita ajak camping ke wilayah-wilayah yang lebih dingin kayak under 10 derajat pun dia masih bisa. Masih bisa ya? Masih nyaman. Masih nyaman. Masih nyaman. Nah, ide awalnya Om, ide awalnya bikin jalan-jalan, mengunjungi tempat-tempat wisata gitu, terus bawa seekor anjing gitu. Tapi kan nggak semua tempat mungkin menerima mungkin ya. Benar. Itu ide awal dan apa kendala-kendalanya mungkin Om? Oke, kalau misalnya ide awalnya itu sebenarnya ini dimulai dari tahun 2017 Om. Nah, Pada 2017 itu saya melihat di Indonesia ini belum ada atau belum ada orang-orang yang jalan-jalan dan mendokumentasikan perjalanan dia bersama anjing itu dimasukin ke Instagram atau dimasukin ke YouTube atau sosial media Om. oh gitu. Jadinya saya waktu itu mencoba peruntungan itu. Oh, oke. Awal-awal saya mencoba di Instagram dulu. Iya. Saya jalan-jalan sama Spike ke beberapa tempat, mulai yang deket-deket Namanya tadi dulu. apa? Spike namanya? Spike namanya. Kenapa namanya Spike? Kebetulan kalau itu yang ngasih nama udah dari peternaknya Om. Oh, Ada gitu. dari surat lahirnya. Oh, oke. Jadi namanya Spike. Nah, saya mulai ke tempat-tempat yang dekat dulu, mulai kayak ke Bandung. Dari Bandung kita mulai lebih jauh lagi, mulai ke Jogja, Malang, Bromo dan sebagainya. Dan pada saat saya Gak apa-apa, iklan. Maklum kalau gua kan YouTuber karbitan amatiran tanpa editan, jadi apapun suaranya, gak apa-apa kita masukin. Gua bukan profesional seperti beliau ini. Itu karena kita lagi di bengkel, ya suaranya bengkel. Kalau kita lagi di kafe, mungkin suaranya musik. Jadi gak ada masalah. Oke. Jadi pada saat saya jalan-jalan itu saya mulai foto-foto. Oke. Mulai foto-foto, saya masukin ke Instagram, ternyata banyak orang yang mengikuti Spike akhirnya di Instagram. Oh gitu. Iya. Jadi banyak yang terinspirasi. Ya banyak orang yang bisa dikatakan banyak yang follow ya, banyak yang jadi fansnya. Oh gitu. Banyak yang jadi fansnya. Mulai dari Instagram, kita kembangkan lagi ke YouTube Om. Oh, oke. Nah, ke YouTube dari tahun 2017 ini. Kalau YouTube itu mulai 2018 pertengahan Om. 2018 pertengahan. Iya. Berarti belum terlalu lama juga ya, tapi Ya mungkin hampir 2 tahun ya. hampir 2 tahun, tapi subscribernya mengerikan. Lumayan. Mengerikan loh. Lumayan. Ini buat yang spesifik seperti ini ternyata banyak yang pengen lihat, pengen nonton apa yang dilakukan ya. Ya sebenarnya mungkin karena dari bentuknya si Spike juga Om. Kalau misalnya bentuknya Spike itu kan dia menarik kan. Oh iya iya. Banyak orang yang masih melihat dia mirip Siberian Husky tapi bentuknya lebih besar dan lebih mirip serigala. Jadi mungkin mata orang Indonesia masih melihatnya itu menarik Om untuk diikuti. Oh, Jadi si Spike juga punya sisi menarik yang mungkin anjing-anjing lain
juga nggak punya. Mungkin itu kelebihannya sih Om. Oh, dia galak gak sih kalau ketemu orang baru? Kalau si Spike sih sampai sekarang dia belum pernah takut gigit orang. Belum pernah ya? Jangan sampai ya. Jangan sampai. Ngemut aja, jangan gigit. Bahaya. Nah, bentar, ada iklan juga. Kira-kira kendalanya Om, kalau lagi dibawa menuju satu tempat, itu apa aja sih biasanya yang dihadapi? Oke, kendalanya itu, jadi kalau misalnya kita ngebawa anjing Om, anjing apapun itu, kita harus menyamakan perlakuan anjing itu sama kayak kita memperlakukan anak kecil sih Om. Oh, itu harus Karena sama. kan, iya, jadi ibaratnya gini, kalau misalnya kita jalan-jalan ke suatu tempat daerah yang mana daerah itu bisa didatangi bersama anjing kita, itu Iya. berarti aman untuk didatangi oleh anak kecil juga. Oh, Jadi maksudnya suhunya harus sesuai, tingkat kesusahannya pun harus sesuai, tidak bisa yang terlalu susah. Ibaratnya Iya. kalau kita mau naik gunung, nggak bisa yang terlalu nanjak, yang biasa-biasa aja. biar gak capek. Biar nggak capek. Jadi semua kondisinya harus disesuaikan, kecuali kalau misalnya anjing pekerja anjing polisi lain ya Om. Nah. Ini kan kita ngomongnya anjing keluarga. Iya, iya. Gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesulitannya itu adalah paling kita tinggal menyesuaikan dengan faktor suhu Om. Tuh ya. Kalau misalnya khusus untuk anjing berjenis kayak si Spike ini, saya biasanya keluar jalan-jalan kalau misalnya lagi di luar kota, mulai dari jam 7 sampai jam 9 pagi atau dari jam 4 sampai jam 6 sore. Oh gitu, menghindari siang ya. Menghindari siang. Kecuali emang daerahnya dingin Kecuali kalau misalnya kita di Bromo. Wah, itu Bromo sih kulkas. Mantap, Dingin. cakep dong gitu. Nah, sampai sekarang Om, selama perjalanan ini sudah berapa tempat yang disinggahi lah kira-kira sudah berapa tempat? Kalau kotanya bisa dikatakan sih sebenarnya kalau misalnya Jawa sudah banyak ya Om. Sudah Kayak banyak. misalnya Bandung, Surabaya, Malang, Yogyakarta, hampir semuanya. Dan per kota itu kan wilayahnya kita pecah-pecah lagi tuh. Kayak misalnya di Yogyakarta sendiri kita ke hutan pinus, terus ada kebun buah Mangonan, dan banyak lagi. Malah gua nggak tahu. Ya kan banyak lagi. Jadi mungkin kalau misalnya dijumlahkan, mungkin udah ada sekitar 20 sampai 30 tempat loh. Wah, lumayan banyak juga dengan membawa anjing loh, dengan Ya. membawa si Spike yang ikonik banget gitu loh. Gemes sih kalau melihatnya. Jadi mungkin orang-orang kalau mau ketemu pengen foto-foto. Iya. Dipegang boleh nggak sih? Dipegang orang Boleh. banyak itu boleh? Nggak Boleh. ada masalah Nggak gitu. ada masalah, baik sekali nih. Baik ya. Baik. Nah, kalau misal harus nginep di hotel loh, Nah, itu gimana Om? itu unik-unik nggak unik. Dulu waktu kita awal mulai, waktu belum banyak yang kenal kita, mungkin agak sulit ya Om Iya. untuk cari tempat tinggal. Jadi dulu kita biasanya mencari tempat-tempat tinggal yang emang diperbolehkan untuk membawa anjing. Biasanya kita cari lewat Instagram, kita tanya-tanya sama followers kita juga. Tapi kalau sekarang karena sudah banyak orang yang lumayan kenal kita dan kita juga jarang memanfaatkan ibaratnya Om. Iya. Dan orang-orang juga tahu gimana saya menjaga anjing saya dan kebersihan anjing saya. Jadi mereka rata-rata biarpun hotel memperbolehkan kita untuk masuk. Boleh sampai dibawa ke kamar? Iya, tapi biasanya hotel itu sendiri juga buat di sosial media mereka ini khusus untuk Spike. Oh, oke. Karena ini ada hubungannya dengan promosi si hotel itu tersebut. Oh. Gitu. Misalnya kayak di waktu itu saya ke Bandung, sering banget Bandung, Jogja, Bali, aman lah. Jadi efek dari masuk YouTube, si Spike boleh masuk ke hotel-hotel yang biasanya mungkin nggak boleh, Ya. nggak boleh bawa hewan, mungkin kucing apapun juga nggak boleh karena ada peraturan khususnya lah. Nah, kira-kira Om, ke depan ini mau ada planning apa nih? Ya, untuk kedepannya sih Om sebenarnya begitu nanti Indonesia udah in a good shape lagi Om, balik lagi ke performanya yang ini, yang setelah kita melewati semua krisis yang ada, baik banjir ataupun virus apapun Virus-virusan itu itu lah ya. mungkin kita ada planning untuk terdekat itu kita mau camping ke Puncak Om. Wih, udah. Habis itu ada planning juga untuk camping ke Bandung dan dilanjutkan ke Bromo. Wih, Jadi triknya semoga, asik-asik. ya, semoga semuanya lancar sih. Amin, amin. Kita doakan ya supaya si Spike dengan Om Esron ini bisa jalan-jalan lagi dan videonya makin banyak dan makin seru. Amin. Dan kalau mau lebih jelasnya, Om ada Instagramnya mungkin disebutkan saja karena Ya. kita tanpa editan ini langsung. Kalau misalnya YouTube dan Instagram langsung aja Ezron Tarigan. Kalau misalnya mau nanya-nanya, mau tahu keseharian kita bisa langsung di situ. Dan kita juga berharap nanti kalau misalnya Om Dito ada perjalanan atau apa, Wah, boleh tuh. kita bisa diundang ya Om ya. Wow, pasti. Diajak ya. Pasti. Siap. Jadi anjing Spike
yang American apa? Alaskan Malamut bersama anjing kampung. Gua nggak perlu diikat, gua anti rabies dulu pokoknya. Oke Om, sukses buat Terima kasih, Om. semuanya. Terima kasih. Semoga perjalanannya semua terwujud dan kedepannya lebih heboh lagi video-videonya, Siap, dan sukses kita juga, bisa Om. melihat kegiatan-kegiatannya bersama si Spike yang lucu itu. Oke. Mudah-mudahan terwujud semuanya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi dengan video yang lainnya. Selamat hari ini. Thank you. Siap, Om. Kita Oke. Gua mau nanya sama Om Esron nih, Ya, Om. tips dan triknya membawa hewan peliharaan pada saat kita jalan-jalan ke camping lah atau overland atau kemana, itu apa aja kira-kira perlu diperhatikan? Oke, mungkin kalau hewan peliharaan secara spesifik saya menjelaskan yang anjing ya Om ya. Iya. Karena kalau misalnya hewan peliharaan yang lain kan banyak. Ya. Apalagi di Indonesia udah banyak banget yang punya harimau bahkan kan Om. Ya, Ada itu. kan yang punya harimau, Ngeri banget. punya buaya. Betul. Ular. Buaya, Iya. kamera ini bukan. Oke, saya menjelaskan yang mungkin khusus spesifik anjing. Sebenarnya tips and triknya itu nggak terlalu susah. Yang jelas kita harus siap sedia selalu vitamin dan makanannya Om. Oh, itu harus ya, Dan anjing apapun itu yang paling penting nggak boleh ketinggalan itu adalah rantainya. rantainya. Rantai, karena tidak semua orang di Indonesia ini nyaman dengan anjing. Anjing apapun itu, mau anjing kecil, anjing medium, anjing ras besar, Betul. kita harus menjaga keamanan dengan cara membawa rantainya. Jadi kalau misalnya kita menurunkan anjing di tempat umum, Ya, anjing kita nggak kita lepas. ya. Karena biarpun anjing kecil, kalau ada orang tidak nyaman, dia akan merasa risih. Betul. Itu yang akhirnya si orang ini bisa ngecap lagi semua orang yang punya anjing nggak toleran. Ya. Sementara itu kita harus jaga banget Om. Betul, betul. Yang selain daripada itu, yang utama juga kita harus memperhatikan kondisi anjing kita kalau perjalanan jauh. Ya. Jadi misalnya 3-4 jam sekali kita harus turun Harus turun. untuk anjing kita kencing, Oh, mungkin oke. atau buang air gitu. Oh. Karena kan mereka nggak bisa ini kan, nggak bisa ngomong kan Om. Iya. Jadi ya kita harus lebih tahu aja sih. Paling itu aja Om. Cuman itu aja ya. Itu Kalau aja. lainnya normal semua ya. Lainnya normal. Tinggal paling yang perlu diperhatikan mungkin cuaca juga mungkin ya. Cuaca, Tergantung jenis anjingnya, mungkin kalau anjing kampung kayak gua panas dingin cuek, tapi kalau anjing ras mungkin kalau panas masalah. Gitu ya. Ya, Om. Oke Om, terima kasih tipsnya. Sama-sama, Om. Terima kasih banyak Om.